Kisah Peri dan Bunga Matahari Ungu. Langit sore negeri Katalaya sedang cerah-cerahnya. Peri-peri kecil serbuk bunga sedang bermain di taman dandelion. Kupu-kupu sayap emas pun tak kalah riang menari di antara peri-peri kecil itu. Sementara di hutan matahari yang tak jauh dari taman dandelion, Dori, si kelinci bermata biru sedang menemani Putri Noya, peri tanduk rusa, memetik beberapa bunga matahari di situ. Setiap sore, Peri Noya pasti ke tempat ini untuk memetik beberapa batang bunga matahari untuk disimpan di istana pohonnya. Lihatlah bunga-bunga matahari ini, Dori. Cerah sekali, seperti matahari pukul 5 sore di sini, kata Peri Noya riang. Iya, seperti dirimu yang selalu cerah ceria, Peri. Dori melompat-lompat mengelilingi Peri Noya. Peri dengan tanduk rusa yang sangat indah di kepalanya itu tersenyum sambil mengangguk. Ujung tanduknya yang berwarna merah bersinar ditempa sinar mentari. Rambut ungu kemerahannya dikepang satu. Peri berumur 14 tahun itu sangat cantik kala tersenyum. Ayo, kita kembali ke rumah pohon, Dori. Tak sabar, telaga matahari di kamarku mendapat bunga segar lagi. Peri Noya melayang di atas hamparan bunga-bunga matahari yang memenuhi hutan. Dori pun mengikuti teman perinya. Aku ingin bunga matahari ungu itu. Di mana kita bisa menemukannya? Ibunya hanya tersenyum bijak sambil mengusap rambut ungu kemerahannya. Baru saja dia bercerita tentang riwayat bunga matahari berwarna ungu. Cerita yang secara turun-temurun diceritakan di negeri ini. Tentang sebuah mitos bunga matahari berwarna ungu, bahwa di salah satu sudut entah di mana ada tumbuh bunga matahari yang berwarna ungu yang ajaib, tentang bunga yang akan membawakan kebahagiaan di hidupmu. Peri Noya yang notabene adalah penggemar bunga matahari sangat ingin memilikinya. Peri Noya lalu berlari secepat rusa menuju hutan matahari. Dia berlari menyusuri tiap sudut hutan untuk mencari bunga matahari ungu tersebut. Peri remaja itu ingin membuktikan kebenaran cerita ibunya. Di mana bunga mataharinya? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Langit hampir gelap dan dia sama sekali tak menemukan apa-apa. Bukankah semua ini adalah bunga matahari? Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan peri yang larinya cepat itu. Sesosok peri laki-laki bersayap perak. Dia memegang beberapa tangkai bunga matahari, berjalan mendekat ke arah Peri Noya. Aku mencari bunga matahari berwarna ungu. Memangnya ada bunga matahari berwarna ungu? Bukannya bunga matahari berwarna kuning? Lagi-lagi mitos aneh yang dia temukan di negeri baru yang dia kunjungi. Lalu Peri Noya bercerita tentang bunga matahari ungu tersebut. Peri sayap perak mengaku seorang peri pengembara dari negeri jauh. Negeri Katalaya adalah negeri terakhir yang ia kunjungi. Setelah ini dia akan kembali ke negerinya. Setiap negeri yang ia kunjungi selalu ada mitos-mitos aneh yang tak pernah ia percayai, termasuk tentang bunga matahari ungu ini. Aku sudah mengembara ke banyak tempat, tapi tak pernah menemukan bunga ajaib itu. Mungkinkah itu hanya karangan saja untuk menyenangkan hati peri-peri kecil sepertimu? Tapi aku yakin bunga itu benar-benar ada. Aku yakin sekali. Peri sayap perak ingin tertawa, tapi takut menyakiti hati peri cantik di depannya. Baiklah, aku akan membantumu mencari bunga itu.
Maukah kau menunggu sedikit lebih lama, peri? Tanduk rusa Perinoya sekejap bersinar lebih terang dari biasanya. Aku akan menunggumu, pasti. Nyatanya, hingga 6 tahun kemudian, Perinoya bahkan tak pernah menyentuh bunga yang tiap malam selalu diangan-angankannya. Peri sayap perak tak pernah datang setelah pertemuan terakhir mereka di hutan. Sudahlah Peri, tidak usah menunggu lagi. Anggap saja mitos bunga itu tak pernah ada. Tapi, aku telah membangun mimpi-mimpi suatu saat dapat menikah dengan peri lelaki itu dan hidup bahagia dengan taman bunga matahari ungu kami. Dori lalu menatap peri yang sudah beranjak dewasa itu. Sejak dulu dia meyakini bahwa teman perinya itu telah jatuh cinta pada peri lelaki yang memberinya mimpi-mimpi tentang bunga matahari ungu. Sejak dulu pun dia yakin bahwa teman perinya ini hanya diberikan harapan. Tanpa sempat menikmati kebahagiaan dari istana harapan yang ia bangun. Tapi, apa yang bisa kau lakukan dengan peri yang sedang jatuh cinta? Tahukah kau Peri bahwa bunga matahari selamanya akan berwarna kuning, seperti matahari di atas sana, cerah seperti senyumanmu. Perinoya menunduk sedih. Dia membayangkan wajah lelaki itu. Dia selalu bermimpi menikah dengannya saat kelak dia membawakan bunga matahari ungu itu. Detik ini sepertinya dia harus mengubur dalam harapannya. Lelaki itu takkan pernah datang, sama seperti bunga matahari ungu yang sebenarnya tak pernah ada. Dia selalu teringat perkataan ibunya yang sering membacakan cerita sejak ia masih kecil. Tidak semua cerita harus berakhir bahagia, anakku. Bahkan di negeri dongeng sekalipun. Katak bersuara saat hujan. Pada suatu hari, tinggallah seekor induk katak dan anaknya di sebuah kolam. Katak kecil sangat nakal. Ia tidak pernah patuh kepada ibunya. Setiap kali ibunya menyuruh sesuatu, ia selalu melakukan sebaliknya. Jika ibunya menyuruhnya pergi ke bukit, ia justru pergi ke pantai. Katak kecil pun memiliki kebiasaan suka membalikan kata-kata yang diajarkan oleh ibunya. Anakku, kau harus seperti katak yang lainnya. Suaramu tidak sama dengan mereka. Sekarang, tirukan suara katak yang benar. Rebel, Perintah ibunya. rebek. Kata-kata kecil membalikan kata-katanya. Anakku, Kebel, bukan Webek. Mengapa kau tidak bisa patuh kepada ibu, nak? Rebek, rebek. Seru kata kecil sambil berlari meninggalkan ibunya. Hari terus saja berganti. Pada suatu hari sang ibu sakit keras. Anakku, jika suatu hari aku meninggal, jangan kuburkan aku di atas bukit, tapi kuburkanlah aku di pinggir sungai. Sebenarnya, ibu katak ingin dikuburkan di atas bukit, namun ia sengaja meminta sebaliknya, karena begitulah kebiasaan anaknya yang suka membalikan kata-kata. Tak lama kemudian, ibu katak pun meninggal. Katak kecil merasa sangat bersedih karena harus tinggal sebatang kara. Ia terus saja menangis. Ibuku yang sangat malang, ia meninggal karena menghadapi sikapku. Ia pun merasa sangat bersalah. Aku selalu melakukan hal yang sebaliknya. Aku tidak pernah mematuhi perintah ibuku. Tapi kali ini aku akan mematuhi apa yang diminta ibuku. Akhirnya, ia langsung membawa ibunya
dan menguburkannya di pinggir sungai. Meskipun ia tahu bahwa tubuh ibunya bisa hanyut jika air sungai meluap, namun ia tetap memenuhi keinginan ibunya untuk dikuburkan di pinggir sungai. Setelah selesai menguburkan ibunya, ia pun kembali ke rumah dengan sangat sedih. Seminggu kemudian, hujan turun sangatlah deras. Katak kecil sangat khawatir tubuh ibunya akan terbawa air sungai yang meluap. Akhirnya ia pun pergi ke sungai untuk memastikan bahwa ibunya tidak terbawa hanyut oleh luapan air. Walau kehujanan, ia terus menunggui kuburan ibunya dan mengeluarkan suara Webek, webek. Dari situlah mengapa sehingga saat ini katak hijau berbunyi Webek, webek. pada saat hujan turun. 7 gadis yang cemburu. Alkisah, ada seorang gadis yang sangat cantik di desa Ibibio, Afrika, bernama Akim, yang artinya musim semi yang cantik. Kecantikannya membuat iri gadis-gadis lain yang mengenalnya. Terlebih lagi, Akim juga memiliki bentuk tubuh yang semampai dan juga memiliki pembawaan diri yang sangat luas, yang membuat setiap pria yang melihatnya akan lupa diri. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya, bahkan terlalu melindunginya. Mereka bahkan melarang anak satu-satunya ini bergaul dengan gadis-gadis lainnya. Untunglah, Akim gadis yang penurut, meskipun ia sangat ingin pergi bermain bersama gadis-gadis lain sebayanya, namun ia tetap dengan rajin dan senang hati membantu pekerjaan orang tuanya. Pada suatu hari, saat ia sedang mengambil air di mata air, ia berjumpa dengan 7 orang gadis sebayanya yang hendak pergi menonton pertunjukan di desa sebelah. Hai Akim, ikutlah bersama kami. Kita akan bersenang-senang dan berkumpul dengan anak muda lainnya di desa sebelah, kata salah seorang dari mereka. Oh, aku ingin sekali ikut bersama kalian, tapi maafkan aku tidak bisa karena masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan, kata Akim sambil memperlihatkan tempayan-tempayan kosong yang harus diisinya. Ketujuh gadis itu sebenarnya merasa iri dengan kecantikan Akim. Mereka sering berkumpul hanya untuk menceritakan kebencian mereka kepada Akim. Peristiwa kemarin semakin menambah ketidaksukaan mereka. Mereka mencari ide untuk memberi pelajaran kepada Akim. Akhirnya, mereka sepakat untuk datang ke rumah Akim setiap hari dan membantunya bekerja. Dengan demikian, Akim akan menganggap mereka sahabatnya. Esoknya, mereka memulai rencana mereka. Akim tentu terkejut tapi juga senang dengan kedatangan mereka. Pekerjaannya menjadi cepat selesai dan ia bisa berkumpul dengan teman sebayanya. Tapi orang tua Akim yang tidak percaya dengan ketulusan mereka tetap melarang Akim bergaul dengan mereka. Akhir tahun pun tiba. Seperti biasa di akhir tahun selalu diadakan pesta besar untuk menyambut tahun baru. Kedua orang tua Akim pun turut diundang untuk datang ke pesta yang diadakan di desa yang jauhnya 2 hari berjalan kaki. Akim ingin sekali ikut, tapi orang tuanya memberinya banyak sekali pekerjaan supaya ia tidak bisa datang. Pada hari perayaan, ketujuh gadis itu datang ke rumah Akim untuk mengajaknya pergi ke pesta. Sayang sekali teman-teman, aku tidak bisa ikut. Lihatlah, aku harus mengusir semua tempayan ini, membersihkan dinding, dan mengepel lantai. Setelah itu, aku harus membersihkan semua ranting di halaman dan membereskan rumah. Jadi, aku tidak akan sempat pergi ke pesta. Ketujuh gadis itu segera mengambil alih pekerjaan Akim
Dan dalam beberapa saat saja, semuanya beres. Nah sekarang kau bisa ikut dengan kami, kata mereka. Maka Hakim pun dengan senang hati pergi dengan mereka. Sekitar setengah perjalanan menuju desa tempat diselenggarakannya pesta, ada sebuah sungai kecil yang harus diseberangi dengan menggunakan rakit. Dan di sungai itu tinggallah dewa sungai yang sangat berkuasa dan kejam. Siapapun yang menyeberangi sungai itu 2 kali atau bolak-balik, maka saat penyeberangan keduanya, ia harus melemparkan sesajen berupa makanan untuk sang dewa sungai. Jika tidak, maka dewa sungai akan menariknya ke dalam air dan menawannya di dalam istananya di dasar sungai. Ketujuh gadis itu tentu saja tahu betul karena mereka sering bepergian ke banyak tempat. Tetapi Hakim yang selalu tinggal di rumah tidak tahu menahu mengenai hal itu. Mereka menyeberangi sungai tanpa kesulitan. Seekor burung kecil yang terpesona dengan kecantikan Hakim berkicau riang di atas sebuah ranting, membuat ketujuh gadis itu bertambah berang. Mereka meneruskan perjalanan, dan setelah perjalanan yang melelahkan, tibalah mereka di tempat pesta berlangsung. Meskipun ketujuh gadis itu memakai baju dan perhiasan terbaiknya, namun Hakimlah yang menjadi pusat perhatian di pesta itu. Semua pemuda berebut untuk mengajaknya berdansa, dan tentu saja hal ini membuat ketujuh gadis ini semakin murka. Akhirnya, orang tua Hakim mengetahui kehadiran Hakim di pesta itu. Mereka marah dan menyuruh Hakim untuk segera pulang. Ketika Hakim menceritakan hal itu kepada ketujuh gadis itu, mereka berkata, baiklah, kami akan mengantarmu pulang. Tapi sebelumnya, kami harus makan dulu. Jadi tunggulah sebentar lagi. Tanpa sepengetahuan Hakim, ketujuh gadis itu masing-masing menyembunyikan sedikit makanan di kantung mereka. Sementara Hakim yang tidak tahu menahu meninggalkan pesta itu tanpa membawa sepotong makanan pun. Ketika tiba di tepi sungai, ketujuh gadis itu berjongkok meminta izin kepada dewa sungai lalu melemparkan makanan yang dibawanya. Hakim terkejut. Ia memohon kepada mereka untuk membagi sedikit makanannya, namun mereka menolak. Dan benar saja, ketika rakit yang mereka tumpangi tiba di tengah sungai, dewa sungai menarik Hakim ke dasar sungai. Ketujuh gadis itu pulang dengan hati puas karena telah berhasil menjalankan rencananya. Orang tua Hakim yang tiba esok harinya terkejut mendapati rumah mereka masih terkunci dan anak mereka hilang entah kemana. Ketujuh gadis yang mereka tanyai mengaku Hakim telah pulang dengan selamat, dan setelah itu mereka belum bertemu lagi dengannya. Dengan putus asa, orang tua Hakim bertanya pada tukang rakit yang menyeberangkan mereka. Darinya ia tahu bahwa Hakim telah ditawan oleh dewa sungai. Burung di pinggir sungai itu juga ikut memberi kesaksian mengenai kekejaman ketujuh gadis yang tidak mau memberi sedikit makanan mereka kepada Hakim. Oh, celakalah anakku, kata ayah Hakim dengan sedih. Jangan khawatir, aku tahu caranya membujuk dewa sungai, kata tukang rakit. Bagaimana caranya? Beritahukanlah kepadaku. besok bawalah seekor sapi, sekeranjang telur, dan segulung kain putih untuk ditukar dengan anakmu. Dewa sungai akan melemparkan anakmu sebanyak 7 kali. Tapi jika kau gagal menangkapnya pada lemparan yang ke-7, maka gadis itu akan hilang selamanya. Esoknya, orang tua Hakim membawa persyaratan yang diminta dan melemparkannya ke tengah sungai dan memohon agar anak mereka dikembalikan. Tiba-tiba, dari dalam sungai, terlontarlah tubuh Hakim yang langsung ditangkap oleh ayahnya. Maka mereka pun pulang dengan bahagia. Ayah Hakim yang masih mendendam kepada ketujuh gadis itu
merencanakan untuk membalas dendam. Dia menggali sebuah lubang yang dalam di salah satu sudut rumahnya. Lubang itu kemudian diisinya dengan daun-daun kering. Di atasnya ia gelar sebuah kasur tipis. Kemudian ia mengundang warga desa untuk berpesta merayakan kembalinya Hakim. Ketujuh gadis itu awalnya tidak mau datang karena takut. Namun ayah Hakim sengaja datang ke rumah mereka masing-masing dan memohon mereka untuk datang. Ayah Hakim pura-pura menyambut mereka dengan ramah dan mempersilahkan mereka untuk duduk di kasur yang telah disediakan. Begitu mereka duduk di atasnya, mereka pun jatuh ke dalam lubang. Inilah balasan bagi kalian, Kata ayah Hakim sambil melemparkan sebatang obor ke dalam lubang yang langsung membakar daun-daun kering di dalamnya. Ketujuh gadis itu berteriak minta ampun, namun api dengan cepat melahap tubuh mereka sehingga tewas. Kisah Nenek Pakande. Dikisahkan, ada dua orang anak laki-laki bersaudara yang hidup bersama ayah dan ibu tirinya. Si sulung berusia 5 tahun dan si bungsu berusia 2 tahun. Bapak kedua anak ini bekerja sebagai petani. Ketika berangkat ke kebun, kedua anak ini tinggal bersama dengan ibu tirinya. Sayang, ibu tiri mereka memiliki perangai yang jahat dan tidak menyukai kedua anaknya. Kerap kali mereka tidak diberi makan hingga seharian. Ketika sang ayah pulang, barulah si ibu tiri ini menarik anaknya ke dapur dan dia melumuri muka kedua anak itu dengan nasi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada si ayah bahwa kedua anak tersebut kerjanya cuma makan sepanjang hari. Saat ayahnya hendak makan, kedua anak itu mendekat meminta makanan karena lapar. Hal ini membuat sang ayah bertanya kepada si ibu tiri, apakah anak-anaknya sudah makan. Ibu tiri pun berbohong bahwa anak-anak itu tidak berhenti makan. Begitu setiap hari yang dialami oleh kakak beradik ini. Pada suatu hari, kedua anak ini sedang bermain bola di depan rumah mereka. Tiba-tiba, tanpa sengaja bola yang dimainkan melayang masuk ke dalam rumah dan mengenai tamu. Ibu tiri pun murka bukan kepalang. Ia berniat untuk membunuh kedua anak tersebut dan memakan hatinya. Ketika si ayah pulang, dibujuknya suaminya untuk turut membunuh sang anak. Dikatakan kepadanya bahwa kedua anak tersebut menjadi semakin nakal dan jahat sifatnya. Sang ayah pun terpengaruh. Ditariknya kedua anaknya untuk dibunuh. Peristiwa itu disaksikan oleh tetangga mereka. Salah seorang tetangga kemudian menghampiri dan mengatakan kepada suami istri itu agar jangan membunuh anak mereka sendiri di dalam rumah. Biarkanlah saya yang membawanya ke hutan dan membunuhnya. Nanti kedua hatinya akan saya bawa pulang untuk kalian. Akhirnya, mereka melepas kedua anak tersebut untuk dibawa ke hutan. Sesampainya di tengah hutan, si tetangga merasa iba kepada kedua anak tersebut. Ia meminta anak tersebut untuk pergi membuang diri dan jangan pernah kembali lagi ke rumah tersebut. Si tetangga kemudian mengambil hati binatang untuk dibawa pulang. Kedua anak laki-laki tersebut terus berjalan hingga melewati 7 bukit dan 7 gunung. Tak berselang lama, mereka menemukan sebuah rumah tua. Kita singgah di sini, Dik. Kita minta nasi. Ujar si sulung kepada adiknya. Mereka mendapati rumah tersebut ternyata tidak berpintu. Maka mereka pun langsung masuk. Di dalam rumah itu terlihat tulang belulang berserakan di lantai dan di meja. Karena begitu lapar, mereka mencari sang empunya rumah. Namun tak seorang pun dijumpainya. Hingga ke dapur, mereka melihat berbagai makanan tersimpan di sana. Karena rasa lapar yang begitu mendera,
mereka memberanikan diri mengambil makanan dan menyantapnya dengan lahap. Menjelang malam, tiba-tiba terdengarlah suara seperti guntur. Keduanya kaget dan ketakutan. Ada yang berbau manusia. Pada saat itu, barulah mereka sadar bahwa itu adalah rumah Nenek Pakande, sosok makhluk perempuan tua pemakan manusia. Ketika naik ke rumah, berkatalah Nenek Pakande, Siapakah engkau, cucu-cucu? Kamilah anak yang tidak beribu. Bapak kami sudah berisir lagi, dan Ibu Tiri tidak menyukai kami. Terpaksa kami membuang diri, dan sampailah kami di rumah ini. Baiklah, tinggallah kalian di sini, cucu-cucu. Kalian jaga rumah ini, sebab aku selalu bepergian. Sudahkah kalian makan? Sudah, Nek. Kami sudah makan. Makanlah yang banyak supaya cepat besar. kedua anak itu pelan-pelan mulai tenang. Mereka pun percaya dengan ajakan si Nenek Pakande. Bagaimana ukuran hatimu, cucu? Baru sebesar biji beras, Nek. Makanlah, supaya engkau lekas besar. Begitulah dialog yang terjadi setiap hari. Kedua anak itu tinggal di rumah tersebut bersama dengan Nenek Pakande. Mereka bertugas menjaga rumah pada saat si Nenek Pakande pergi. Begitu pulang, si nenek membawa berbagai macam makanan. Setiap hari pula Nenek Pakande bertanya kepada mereka mengenai kondisi hati mereka. Tanpa ada rasa curiga, mereka menjawab dari seukuran biji jagung, telur itik, hingga sebesar bakul kecil. Singkat cerita, kedua anak itu pun beranjak dewasa. Mereka semakin pintar dan cerdik. Mereka pun sudah tahu kebiasaan neneknya. Tiap hari mereka memperhatikan kalau sebelum berangkat, nenek selalu menggantung botol di loteng. Apakah isi botol yang tergantung itu, Nek? Jangan kalian sentuh botol itu, karena itulah tempat nyawaku. Sebelum bepergian, aku simpan nyawaku di botol itu, sehingga ketika bertarung dengan hewan buas, aku tidak akan mati. Kakak beradik itu pun menjadi sadar dan mengetahui rahasia si nenek. Mereka mulai menyusun rencana. Si anak kembali bertanya sebesar apakah ukuran hati mereka. Si nenek kembali bertanya sebesar apakah ukuran hati mereka. Si anak menjawab, Sudah sebesar nenek, sudah bisa kau makan. Nenek Pakande yang bukan main, sudah lama ia tak menyantap daging manusia. Selama ini hanya daging binatang saja. Si nenek kemudian berkata, Pergilah tidur, cucu. Besok pagi bangunlah pagi-pagi dan masaklah beras ketan hitam. Makan sampai kenyang. keesokan harinya mereka berdua bangun pagi sekali. Mereka memasak dan makan dengan kenyang. Ini untuk terakhir kalinya kita makan di sini, Dik. Kata si sulung kepada adiknya. Mereka sudah mempersiapkan rencana untuk kabur. Setelah makan, mereka menemui seekor cicak yang ada dalam rumah. Diajarinya cicak itu untuk berbicara. Bila Nenek Pakande memanggilku dari bawah, menyahutlah, Saya di rumah. bila nenek naik ke rumah, katakan, Saya di loteng. bila nenek naik loteng, katakanlah, Saya di atap rumah. Pesan anak-anak itu kepada si cicak. Karena kasihan melihat kedua kakak beradik tersebut, si cicak pun menyetujuinya. Mereka pun pergi dengan mengendarai kuda khusus milik Nenek Pakande.
Tak lupa, sebelum berangkat, si bungsu mengambil botol yang tergantung di loteng. Kuda milik nenek Pakande itu bukan kuda biasa. Ada 3 tali kekangan di lehernya. Tali pertama ditarik, maka berlarilah kuda itu sekencang angin. Tali kedua ditarik, kuda tersebut tiba-tiba melayang tak lagi menapak tanah. Tali ketiga ditarik, maka kuda terbang tinggi hingga angkasa. Sementara itu, nenek Pakande baru terbangun dari tidur panjangnya. Ia begitu senang karena hari yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun telah tiba. Dicarinya kedua cucunya untuk dijadikan sarapan. Dicari hingga ke kolong rumah, tak ada juga. Maka mulailah ia berteriak memanggil cucunya. Cucu-cucuku, di manakah kalian? Kami ada di dalam rumah, Nek. Terdengar suara jawaban. Bergegas ia naik ke rumah, namun tak seorang pun dijumpai. Di mana kalian, cucu? Kami ada di loteng. Si nenek pun naik ke loteng, tapi mereka pun tak ada di sana. Di mana kalian? Kami di atap rumah. Si nenek Pakande pun naik ke atap mengikuti suara tersebut, namun tak ditemukannya cucunya di sana. Ia mulai marah. Dicari-cari kedua cucunya itu dengan matanya. Sayup-sayup terlihat sekilas bayangan di kejauhan langit. Itulah mereka. Sekejap nenek Pakande melompat ke bawah, diambilnya satu lagi kudanya, dan mulai mengejar anak-anak itu. Mereka saling berkejar-kejaran di angkasa menggunakan kuda. Peristiwa itu membuat langit bergemuruh. Kuda-kuda yang mereka gunakan mengeluarkan api dari nafasnya. Keadaan seperti akan kiamat. Guntur tak henti-hentinya bergemuruh. Setelah sekian lama, nenek Pakande berhasil mendekati mereka. Celakalah kita, kakak. Nenek Pakande akan menyantap kita. Ia semakin dekat. Kita akan mati. Mereka berdua pun panik. Namun seketika itu, si kakak teringat dengan botol nenek Pakande yang mereka bawa. Ambil dan lemparkan botol itu. Adiknya dengan cepat melemparkan botol itu ke bawah dan terkena batu. Botol itu pun menjadi pecah. Akhirnya nenek Pakande pun mati. Angsa berbulu emas. Pada zaman dahulu, ada seekor angsa berbulu emas yang hidup di sebuah kolam. Angsa berbulu emas itu hidup di sebuah kolam yang dekat dengan rumah seorang wanita tua bersama 2 putrinya yang hidup miskin. Keadaan mereka sangatlah menyedihkan, hidup susah dan menderita. Angsa pun mengetahui keadaan wanita tua dan kedua putrinya yang sedang dalam masalah. Kemudian, angsa berpikir untuk bisa membantu mereka. Aku akan membantu mereka dengan memberikan satu persatu bulu emasku agar ibu tua itu bisa menjualnya, dan semoga mereka dapat hidup lebih baik dari bulu emasku yang dijualnya nanti. Si angsa pun langsung terbang ke rumah wanita tua itu. Kenapa kau datang ke rumahku? Kami tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadamu, angsa. Maaf ibu, aku tidak ingin meminta sesuatu dari ibu, dan kedatanganku ke sini ingin membantumu dengan memberikan bulu emasku satu persatu. Kemudian jualah bulu emasku. Semoga dengan bulu emasku kalian tidak akan menderita lagi. Dicabutlah selembar bulu dari tubuhnya dan kemudian ia pergi. Dari hari ke hari, angsa selalu mendatangi rumah ibu tua itu untuk memberikan selembar emas yang ada di tubuhnya. Dengan menjual bulu-bulu emas itu, akhirnya ibu dan kedua putrinya hidup berkecukupan.
Tetapi wanita tua itu memiliki niat yang tidak baik kepada angsa. Dirinya ingin sekali mengambil semua bulu emas yang dimiliki si angsa. Pada suatu ketika, si ibu berbicara kepada kedua putrinya. Lebih baik kita jangan percaya kepada si angsa itu. Dia hanya sebuah binatang. Dengan melihat keadaan kita sekarang, mungkin saja angsa itu tidak mau datang lagi untuk membantu kita. Kalaupun hal itu terjadi, hidup kita akan kembali miskin lagi. Bagaimana kalau besok angsa itu datang? Lebih baik kita ambil saja semua bulunya. Kedua putrinya menjawab dengan polos. Ibu, niat ibu seperti itu akan menyakiti angsa itu, dan kami tidak ingin melukainya. Angsa itu sudah baik kepada kita, Bu. Tetapi sang ibu tetap dengan niatnya. Tiba saatnya yang dinantikan telah tiba. Angsa itu datang lagi ke rumahnya. Dengan cepat, wanita itu menangkap angsa tersebut dan langsung mencabuti bulu emas yang ada di tubuhnya. Tetapi semua bulu-bulu emas itu berubah menjadi bulu yang sangat kasar dan aneh sekali. Melihat bulu-bulu tersebut berubah, si ibu sangat kaget. Dengan sedih, angsa itu berkata, "Wahai ibu yang amat sangat malang, kenapa kau melakukan ini kepadaku? Padahal aku datang kepadamu dengan niat ingin membantumu keluar dari kemiskinan. Tetapi kau malah ingin membunuhku. Baiklah, aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Semua pertolonganku sudah kau balas dengan niat jahatmu." Kemudian, sang ibu meminta maaf kepada angsa dengan penuh rasa penyesalan. Dan angsa pun berkata, "Jangan rakus dan haus akan harta." Angsa pun terbang dan meninggalkan rumah wanita tua itu sampai hari-hari berikutnya tidak pernah datang lagi.